Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه وما إلى صاحب شرها إمام نووي البنتاني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Sampai apa kita? Kalam. Sama basar udah. Kelihatan. Tulisannya lari-lari. Mustahil udah. Kemarin sudah kita bahas sifat sama dan basor. Wajib Allah melihat dan wajib pula Allah mendengar. Allah melihat tidak dengan mata, Allah mendengar tidak dengan telinga. Melihatnya Allah melihat segala sesuatu.
Apapun yang dilihat juga didengar. Apapun yang didengar juga dilihat. Lawannya mustahil Allah tuli, mustahil Allah buta. Dalilnya, dalil bahwa Allah bersifat mendengar dan melihat adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa huwa sami'ul basir," dan dialah Allah Tuhan yang bersifat mendengar dan yang melihat. Ada pula ayat yang lainnya, qaulu ta'ala wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat atas apapun yang kamu lakukan. Hadis Nabi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, irbahu ala anfusikum fi du'ai fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Nabi bersabda, rendahkanlah suaramu atas dirimu di dalam berdoa. Suaranya disuruh dipelankan kalau doa. Artinya buat dirinya sendiri aja yang pelan, jangan kenceng kecuali doanya bareng. Kalau bareng ente bahaya. Apalagi sama bini kamu, pelan-pelan. Terus buat lagi bini kamu, amin. Begitu kawin lagi, kok kawin lagi mas? Nah, kan kamu yang ngaminin. Kapan mintanya katanya. Kata Nabi, rendahkanlah suaramu untuk dirimu sendiri dalam doa. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang kamu mintai itu bukanlah zat yang tuli dan juga bukan zat yang tidak ada. Tapi sungguh yang kamu mintai itu zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat, dan zat yang mengabulkan semua doa-doa hambanya. Wa ma'na irba'u ala anfusikum, yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelankanlah suaramu atas diri kamu sendiri. Isfaqu alaiha, artinya bersuara pelan-pelan atas diri kamu. Artinya janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam berdoa. La tarfa'u aswatakum bidu'a. Wa qad ajma'a ahlul milal wal adyan fi annahu ala annahu ta'ala ala annahu sami'un basir. Maka setelah kita tahu dalil-dalil tentang sifatnya Allah sama sifat Allah basar, maka semua ulama yang percaya ahlil milal wal adyan, artinya semua para tokoh-tokoh ulama agama maupun agama kepercayaan ataupun agama-agama yang lain, maka semua ahlul kitab, semua orang yang mempercayai tentang Tuhan, maka dia akan percaya, semua sepakat
bahwa Tuhan pasti mendengar dan melihat. Kalau ada orang nyembah Tuhan kok ngomong Tuhan saya nggak melihat, edan berarti orangnya. Nah, lewong picek kok disembah. Nah, ada barang Buddha kok disembah. Jadi semua orang yang menyembah menyembah Tuhan, mereka beragama, maka mereka akan mempercayai atau mereka semuanya bersepakat bahwa Tuhan yang disembah itu pasti Dia melihat dan mendengar. Ini dalil secara syar'i. Karena dalilnya sama basor itu lebih kuat dalam dalil syar'i dibandingkan dalil akli. Jadi di dalam ilmu tauhid itu ada dua macam dalil. Ada dalil akli, ada dalil syar'i. Untuk semua sifat-sifat yang lain kita pakainya dalil akli. Tapi untuk 3 sifat cuman berapa? 3 sifat sama basor, kalam, dalilnya syar'i. Semua sifat yang lain pakainya dalil akli. Kenapa kok beda? Melihat kedudukannya, mana yang lebih kuat untuk dipakai, dalil akli atau dalil syar'i. Nah, untuk sifat sama basor yang lebih kuat dalilnya dalil syar'i, bukan dalil akli, bukan. Kayak contohnya begini. Ya Allah. Seseorang yang ingin mengetahui seorang raja itu melihat atau mendengar, maka seseorang yang ingin tahu itu akan sangat jelas pengetahuannya kalau dia ketemu langsung sama sang raja. Dan dia bisa melihat, bisa mengetahui secara jelas bahwa rajanya melihat atau mendengar, buta atau tuli. Dibandingkan dia cuman berpikir. Gitu loh. Jadi dalil syar'i itu maksudnya diberitakan langsung sama empunya. Yang punya sifat itu beritain gitu loh. Kalau dalil akli yang punya sifat nggak usah beritain, saya bisa berpikir sendiri. Kayak contoh, kamu lihat orang kerja, ada orang kerja bisa betulin mobil, dari mulai mobilnya rusak, bonyok sampai selesai jadi rapih. Kamu nggak ngelihat orangnya, kamu lihat mobil tadinya rusak acak-acakan, hari ini bisa beres, rapih, bisa dipakai. Maka dengan akal kamu bisa mengatakan yang betulin mobil pasti pinter, yang betulin mobil pasti hidup, yang betulin mobil pasti dia berkeinginan, yang betulin mobil pasti dia punya kemampuan. Itu nggak usah dipikir, nggak usah lihat orangnya, nggak usah. Kalau yang betulin mobil bisu atau tuli atau buta nggak bisa dipikir, karena orang buta bisa kerja, orang tuli bisa kerja, orang bisu bisa kerja. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat langit, bumi dan segala isinya, kita bisa berpikir kalau penciptanya itu pasti mampu, pasti berkehendak, pasti berilmu. Pasti enggak? Walaupun kita belum pernah ketemu penciptanya gitu loh. Tapi kalau bilang penciptanya buta atau tuli, nah itu. Kenapa? Karena sifat itu bukan sifat untuk menciptakan.
tapi bagian dari sifat kesempurnaan. Maka dalilnya yang lebih kuat pakai dalil syar'i. Ketemu langsung sama yang punya, dan yang punya ngomong, saya melihat loh, saya dengar yang kamu omong loh, gitu loh. Makanya Allah berfirman, Allah itu melihat yang kamu lakukan, saya itu lihat yang kamu lakukan, berarti Allah melihat, Allah mendengar. Lah kalau kita mau pakai dalil akli, gimana caranya? Caranya pakainya sebuah kias. Apa kiasnya? Wa aidzon laulam yattasif subhanahu wa ta'ala bisam'i wal basari lazima ayattasifa bisomami wal ama. Lakin ittisafuhu bihima batilun li'annahuma sifatan naqson. Sifatan naqsin. Wa aidzon, dan juga bisa kita pakai dalil akli. Gimana caranya? Pakainya pengandaian. Andai Allah tidak melihat, pasti buta. Andai Allah tidak mendengar, pasti tuli. Pakainya pengandaian. Kalau presiden itu nggak lihat, ya pasti presidennya picek gitu. Kalau presidennya nggak mendengar, berarti dia tuli. Ini pakainya pengandaian. Kenapa pengandaian? Karena kita nggak jumpa sama orangnya, dan nggak bisa dilihat hasil kerjanya. Karena yang namanya melihat, mendengar bukan sifat yang punya hasil kerja. Beda dengan kudrat, irodat. Ini sifat yang punya dalil, punya hasil kerja. Ketika kita lihat hasil kerjanya, kita tahu nih yang ngerjain pasti berkuasa. Yang ngerjain pasti berilmu. Yang ngerjain pasti hidup. Kenapa? Ada hasil kerjanya. Lah kalau nggak berkaitan sama hasil kerja, ya bingung kita. Gimana menunjukkan kalau dia melihat, dia mendengar? Maka pakainya apa? Pengandaian. Nah, tidak setiap yang tidak melihat itu buta. Tembok buta nggak? Tembok melihat nggak? Mendengar nggak? Buta nggak? Buta nggak? Enggak buta. Kenapa nggak buta? Karena sifat melihat itu tidak disifat dalam sesuatu. Tidak disifatkan pada tembok. Ya, tidak. Kalau ada tembok yang melihat, berarti tembok ini buta. Karena tembok ini kan nggak melihat. Tapi kamu cari dulu, kalau kamu mengatakan ini tembok buta, cariin dulu tembok yang melihat, gitu dong. Ada? Hah? Ada nggak? Ada. Artinya kalau mau kita sebut dia itu punya sifat, nggak punya sifat melihat, terus kita hukumi dia pasti buta, ya itu seharusnya sifat buta itu disifatkan kepada sesuatu yang bisa punya sifat melihat, tapi melihatnya nggak ada, maka disebut buta. Lah kalau dia tidak bisa punya sifat melihat, maka tidak bisa juga disifati buta, gitu loh. Jadi sifat buta ini bisa disifatkan bagi yang bisa punya sifat melihat. Kalau dia nggak pernah punya sifat melihat, nggak bisa punya sifat melihat, maka nggak bisa dihukumi buta. Ketika dia tidak melihat, nggak bisa dikatakan buta. Lah, sifat melihat, mendengar bagi Allah atau bagi seseorang yang hidup
yang bisa bekerja, punya ilmu, oh itu sifat itu menjadi sifat kesempurnaan. Ada orang hidup, dia berilmu, dia bisa punya kemampuan, dia bisa bekerja. Maka andai dia punya sifat melihat, maka sifat itu akan jadi sifat kesempurnaan bagi dia. Kalau nggak ada gimana? Maka akan jadi dia orang yang cacat. Karena buta itu disebut cacat. Maka kalau ada orang buta disebutnya apa namanya? Tunanetra. Kalau tuli? Tunarungu. Kalau bisu? Kenapa kok disebut tuna? Karena cacat gitu loh. Sifat itu sifat yang enggak sempurna. Nah, mustahil Allah itu enggak sempurna. Karena Allah itu zat yang bersifat semua sifat yang sempurna ada pada Allah. Apa saja? Semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan pasti ada pada Allah. Nah, semua sifat yang menunjukkan kekurangan itu mustahil ada pada Allah. Nah, melihat, mendengar bagi sesuatu yang hidup itu jadi sifat kesempurnaan. Maka kalau mau dipikir pakai akal, apa buktinya kalau Allah melihat? Oh, kalau Allah enggak melihat berarti dia cacat. Kalau dia melihat berarti dia sempurna gitu loh. Maka dikatakan karena dia itu punya sifat hidup, dia punya sifat kuasa, dia punya sifat ilmu, dia bekerja. Maka kalau dia punya sifat itu semua berarti melihat, mendengar menjadi sifat kesempurnaan bagi dia. Kalau itu enggak ada berarti jadi sifat cacat, jadi sifat kerendahan. Makanya enggak bisa kita ngomong tanyakan pada rumput-rumput gobloknya loh. Kalau berarti rumput itu bisa bicara gitu. Atau enggak rumput ini bisu ya enggak bisa gitu loh. Disebut bisu ya enggak bisa karena belum ada rumput yang bicara. Kalau kamu pernah nemukan rumput yang bicara, berarti rumput di rumah kamu yang enggak bicara namanya rumput bisu gitu loh. Tapi kalau belum ada rumput yang bicara, berarti rumput di rumah kamu ya rumput aja, bukan rumput bisu, bukan gitu loh maksudnya. Ini meja, ini tembok, ini saksi bisu. Saksi bisu. Nah, kamu tanya, kalau dianggap itu mau dikelompokkan saksi itu seluruh tembok gitu loh. Untung saksinya ada yang bukan tembok gitu, ada yang kayak kamu juga saksinya. Maka bisa dikatakan tembok itu bisu kalau ada tembok yang bisa bicara. Kalau kamu pernah nemui meja yang pernah bicara, maka meja dikatakan yang sekarang ini mejanya bisu. Kenapa? Meja nggak bisa bicara. Lah sebenarnya ini bukti kalau meja ini bisa mendengar gitu loh. Meja ini bisa melihat, maka dikatakan meja itu meja yang sempurna. Lah kalau meja ini nggak bisa lihat, meja nggak bisa dengar, jadi gimana? Meja itu ya berarti tuli, buta, ya nggak bisa. Kayak patung itu dikatakan bisu sama tuli nggak? Patung itu dikatakan bisu sama tuli nggak? Iya. Hah?
Dikatakan bisu sama tuli. Berarti ada patung yang bisa bicara, ada patung yang bisa melihat, ada patung yang bisa mendengar. Ada nggak? Ada patung apa? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti patung nggak bisa dikatakan buta dan tuli gitu. Kalau ada patung yang pernah mendengar, ada patung yang pernah melihat, maka patung yang di rumah kamu atau patung yang di jalanan bisa dikatakan ini patung buta, ini patung tuli. Jadi mensifati buta sama tuli itu harus melihat yang yang mau disifati itu sah atau boleh juga punya sifat melihat dan mendengar gitu loh. Ini buta nih, ini tuli nih. Lah, dia pantas enggak punya sifat mendengar, pantas enggak punya sifat melihat. Kalau enggak pernah dan enggak pantas, enggak bisa disebut buta dan tuli. Jadi jangan salah kan kamu. Maka kita mengandaikan, andai Tuhan enggak melihat, berarti dia buta. Andai Tuhan enggak mendengar, berarti dia tuli. Kenapa kok begitu? Oh, karena sifat melihat itu sifat kesempurnaan. Dan Tuhan harus sempurna gitu loh. Maka kalau Tuhan kok enggak melihat, berarti dia enggak sempurna. Kalau enggak sempurna, dia buta, berarti dia bukan Tuhan. Nah, kalau tembok kalau enggak melihat cacat, enggak ada tembok cacat, ada? Tembok yang cacat itu tembok yang bolong-bolong, yang udah pada ngelotok semua plesternya, itu tembok cacat namanya. Jadi kalau temboknya tembok yang rapi, kamu katakan ini tembok cacat nih, nggak mendengar, nggak melihat, ya nggak bisa. Karena andai temboknya itu melihat, nggak jadi sifat sempurna. Kayak apa? Tembok yang punya sisi TV, tembok apa itu? Sempurna? Bisa lihat nggak? Bisa. Tembok di rumah gua bisa lihat. Coba lewat depan tembok rumah gua, kelihatan langsung. Bukan, tembok sempurna kan enggak. Tetap tembok-tembok aja walaupun bisa melihat. Kenapa? Karena melihat itu tidak jadi sifat sempurna. Tapi kalau bagi manusia, bagi yang hidup, punya pekerjaan, punya ilmu, maka melihat jadi sifat sempurna. Mendengar jadi sifat sempurna. Kenapa? Kalau kamu ada kawan kamu atau siapa saja yang enggak melihat, akan dikatakan apa? Tuna netra. Lah, tuna netra itu masih bisa bekerja enggak? Apa kerjaannya? Ya apa aja lah. Orang yang enggak mendengar disebut tuna rungu, tapi masih bisa bekerja. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa sifat mendengar, sifat melihat mau kita dalili pakai akal pada Allah Subhanahu wa taala, boleh nggak? Boleh, tapi nggak lebih kuat dibandingkan ketemu langsung sama Tuhannya ngomong gitu loh, mendapatkan berita dari Tuhannya langsung. Saya dengar yang kamu omong, saya lihat yang kamu lakukan, itu lebih sempurna dari berpikir gitu loh. Lah, dibalik sekarang, kalau saya mau membuktikan orang itu pinter, orang itu bisa bekerja, orang itu punya kemampuan, punya hasil, bisa menciptakan, bisa bikin gedung, bisa bikin motor, bisa bikin mobil, maka
untuk mengetahui dia itu pinter, dia itu punya kemampuan, itu nggak usah nunggu dia ngomong. Kamu temui orangnya, kamu pinter nggak? Perlu. Kamu mampu ya? Yang begitu colok mata. Lah kamu nggak lihat ini kerjaan saya, gitu loh. Jadi dari kerjaannya saja kita bisa tahu, gitu loh, bahwa yang bekerja ini pasti mampu, pasti berkehendak, pasti berilmu. Begitupun kita melihat langit dan bumi. Langit bumi ini kan bekas ciptaannya Allah. Kita bisa lihat yang bikin langit bumi pasti pinter, pasti hidup. Mungkin nggak bisa bikin langit bumi tapi qaid? Bisa? Wong nyuguhin teh mati aja nggak bisa. Kalau ada orang mati nyuguhin teh gimana? Seneng kamu? Suster ngesot. Jadi kamu nggak perlu nanya kepada seseorang yang sudah kamu lihat hasil kerjanya, gitu loh. Ada kamu mau nambal ban motor kamu pecah, bawa ke bengkel dikerjain, selesai sampai keras lagi bisa kamu naikin, nggak perlu nanya, bisa ya Pak? Nah udah jadi kok bisa. Kalau belum, lah itu artinya ada sifat yang perlu orangnya ngomong, ada sifat yang orangnya nggak perlu ngomong, gitu loh maksudnya. Jadi dari 20 sifat Allah, 3 sifat nggak bisa dipikir, maksudnya tidak sempurna kalau pakai dalil dipikir. Akan sempurna kalau pakainya dalil berita langsung dari yang punya, gitu loh. Nanti syar'i, jadi syar'i itu maksudnya yang bersangkutan memberitakan. Kalau saya melihat, kalau saya mendengar, kalau saya bisa berbicara. Ini dalil yang lebih kuat dibandingkan dalil akli. Nah, adapun sifat-sifat yang lain yang jumlahnya berapa? Yang lainnya 17 sifat gitu. Itu didalili pakai dalil akli dan itu lebih kuat dibanding dalil syar'i. Nah, sekarang banyak orang kebalik. Kenal Allah wujud pakainya dalil Quran. Kenal Allah kidam pakainya dalil Quran. Kenal Allah kudrat pakainya dalil Quran. Kenal Allah berilmu pakainya dalil Quran. Kan itu syar'i semua. Makanya ada kitab Habib Utsman bin Yahya sifat 20 itu punya kamu di rumah. Itu dituliskan wujud dalilnya syar'i, kidam dalilnya syar'i, baqa dalilnya syar'i. Waya pekawai. Boleh enggak, Beb? Boleh, tapi enggak lebih kuat dibanding dalil akli, gitu loh. Nah, dalil akli itu aktual langsung. Kalaupun Qurannya enggak ada, tetap saya katakan dia punya sifat itu semua, gitu. Walaupun enggak ada Quran. Walaupun saya nggak ketemu sama syar'i, tetap saya akan imani Tuhan yang bikin langit bumi pasti wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu pasti itu. Walaupun nggak berjumpa dengan syar'i. Nah sekarang enggak, ngasih tauhid nggak digalakkan, begitu digalakkan dalilnya, pokoknya di Quran ada dalilnya. Kok di Quran? Jelas ini orang nggak ngerti ilmu tauhid, jelas sudah. Nah kamu hati-hati nih, jangan sampai sembarangan bawa anak-anak kamu, keluarga kamu ngaji ilmu tauhid, tapi yang disuruh ngajinya sama orang-orang yang nggak jelas ilmunya, artinya nggak tahu ini mau pakai dalil apa ini, dalil syar'i apa dalil? Dia nggak tahu kedudukan dalil, fungsinya untuk apa dan mana yang lebih kuat untuk dipakai. Makanya kenapa kok kita bicara kitab ini pakainya akli? Karena memang sifat-sifat itu cukup pakai dalil
akli dan lebih kuat didalili pakai dalil akli dibandingkan dalil syar'i, kecuali sifat yang 3 ini lebih kuat pakai dalil syar'i dibanding akli. Gitu loh, makanya sejak awal kita bicara ilmu tauhid menggunakan 2 dalil, akliyah dan nakliyah. Dalil akli dan dalil nakli, atau dalil berpikir dan dalil syar'i, beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan lebih jadi jelas. Ya, jangan sampai salah ini menempatkan ini. Jadi mana yang bisa kita pakai dalil akli, mana yang bisa kita pakai dalil syar'i. Dan kamu harus bisa membedakan keduanya. Kenapa sih yang 3 ini pakainya dalil syar'i? Kenapa kok yang lain pakai dalil akli? Oh, karena kedudukannya berbeda. Yang lain itu berkaitan sama adanya ciptaannya. Dari adanya ciptaan maka dikatakan tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu tentang yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena dari melihat yang diciptakan Allah bisa mengantarkan kamu menemukan dia wujud, idam, baqa, mukhalafah sampai sifat hayat gitu. Lah, dari mana nemunya? Ya dipikir dong. Kamu kebanyakan tempe kerupuk mana bisa mikir dong. Makan kok sekali-kali makan daging gitu loh. Artinya pikirannya, kalau orang itu bisa berpikir itu maknanya tahu tatanan atau cara berpikir yang baik. Kalau cuma punya akal belum tentu bisa berpikir dengan baik. Sama kayak orang punya motor belum tentu bisa naik motor. Banyak orang punya mobil pakai supir nggak bisa nyupir, banyak. Pak nyupir dong, nggak bisa saya. Kok punya mobil? Ya biar punya aja. Emang kalau punya nggak bisa. Gitu loh. Jadi harus bisa dibedakan. Ada orang punya akal tapi nggak bisa gunain, hingga dia nggak bisa tahu bagaimana caranya berpikir pakai akal, menghasilkan kesimpulan, nggak bisa. Maka harus ngaji, harus belajar caranya berpikir dengan benar hingga hasil kesimpulan yang baik, gitu loh. Jadi sekarang kita tahu kenapa sifat-sifat yang lainnya kita pakai dalil akli, karena kedudukannya lebih kuat dibandingkan dalil syar'i. Adapun yang 3 sama basor kalam, melihat, mendengar, bicara, maka ini bukan sifat yang berkaitan sama taksir, bukan sifat yang berkaitan sama menciptakan. Maka nggak bisa pakai dalil akli, atau bukan nggak bisa, tidak lebih kuat gitu loh. Yang lebih kuat adalah apa? Dalil syar'i. Nah, dalil aklinya pakainya pengandaian. Andai Allah tidak bersifat sama dan basor, maka pasti akan bersifat tuli dan buta. Tapi Allah bersifat dengan kedua sifat itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena keduanya itu sifat yang cacat. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan kecacatan bagi Allah hukumnya mustahil. Ada Tuhan kok cacat? Wong manusia yang dibikin sempurna Tuhannya aneh bener. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun fabatala ma ada ilaihi maka batalah semua yang mengantarkan kepada makna kecacatan bagi Allah. Fasabatalahu as-sam'u wal basar maka tetaplah hukum Allah bersifat sama dan bersifat basar dengan dalil syar'i. Allah langsung yang menunjukkan
Allah langsung yang menyatakan bahwa dirinya melihat yang kamu lakukan, dirinya mendengar yang kamu bicarakan. Ini dalil yang lebih kuat dibanding dalil akli. Berarti hari ini kita selesai bicara sama basor beserta dalilnya. Jadi jangan gampang-gampang di Quran ada dalilnya. Nanti dulu. Kayak begini. Sifat-sifat Nabi didalili pakai apa? Akli apa syar'i? Sifat-sifat Nabi, sidik, tabligh, amanah, fatonah, pakainya dalil apa? Syar'i. Jadi kalau saya mau mengetahui, saya mau menunjukkan saya ini orang benar, apa saya perlu saya ngomong saya bener loh, sumpah, saya ini orang jujur loh, sumpah. Semua korupsi juga ngomongnya begitu, bahkan depan Quran lagi, kamu jujur enggak? Saya jujur, korupsinya miliaran. Jadi bener itu enggak usah nunggu dia ngomong, gitu loh. Maka semua sifat Nabi pakai dalil. Berarti nunggu. Kamu kalau dalilnya harus pakai dalil syar'i, maka berarti kaitannya sama berita. Artinya begini, 1 tambah 1 jumlahnya 2. Benar apa salah? Benar. Kata siapa? Yang ngajari ngomong, kan repot. Yang ngajarin ngomong katanya jumlahnya 2. Kata dia jumlah 2 itu benar. Berarti benernya kata dia, itu namanya syar'i. Gak bisa membenarkan Nabi pakai dalil syar'i, gak bisa. Kalau untuk mengetahui orang itu benar pakai dalil syar'i, nanti pendeta benar semua, koruptor benar semua, penjambret ketika ditanya, saya orang benar pak, sumpah pak. Lah yang mau kita pakai apa? Ya buktinya. Ketika diletakkan pada diri mereka yang namanya mukjizat, maka akal mengatakan, oh, kalau dia punya mukjizat berarti dia pasti seorang utusan. Kalau dia utusan mesti dia benar. Gitu, akal yang mutusin. Nabi itu pasti benar. Nabi pasti amanah. Nabi pasti fatona. Nabi pasti tabligh. Itu akal yang mutusin. Ya, jadi yang pakai syar'i cuman 3 ini doang, nggak ada yang lain, nggak ada. Yang lainnya semuanya pakai akli, gitu loh. Walaupun syar'i itu mendukung, ya boleh kamu pakai untuk penambahan. Setelah bicara dalil aklinya, ini loh Qur'annya ngomong. Setelah ngomong syar'inya, ini loh Qur'annya ngomong, ini hadisnya ngomong, boleh begitu. Tapi dalil aklinya sampaikan dulu. Kenapa? Karena itu lebih kuat untuk dipahami dan lebih mudah untuk dipahami. Gara-gara mereka pada nggak ngaji ilmu akli, nggak pernah ngaji ilmu tauhid, ini nggak tahu. Ini dalil syar'i ini lebih kuat atau dalil akli lebih kuat. Maka tergantung peletakannya, kemana mau diletakkannya. Oh, diletakkan di sifat sama basor kalam, oh berarti pakai dalil syar'i. Oh, diletakkan pada sifat-sifat yang selebihnya, oh berarti pakai dalil akli. Kalau sifat-sifat Nabi bagaimana? Dalilnya akli. Jadi harus bisa memisah-misahkan antara kedudukan dalil. Ini fungsinya kita ngaji biar jelas
mau pakai dalil yang mana. Maka kalau ada orang-orang ketemu begini, ayo kembali ke Quran dan nanti dulu. Kalau semua Quran dan hadis, akal nggak ada gunanya dong. Orang yang mau pegang Quran, mau pegang hadis, syaratnya apa? Berakal. Gimana mau pegang Quran, pegang hadis? Gila, boleh? Boleh? Harus? Lah, akalnya bukan cuma punya. Kalau cuma punya akal, kalah sama otak kebo. Otak kamu kecil. Otak kebo kemarin nyembelah sapi berapa di sini? Berapa otaknya? Gede. Ya gede, otak sapi sekepala kamu. Otak semua isinya. Tapi kan paling digoreng doang. Karena dikasih otak oleh Allah tapi nggak dikasih kerja gitu loh. Kamu dikasih otak, dikasih kerjanya otak, berpikir. Hingga beruntung-beruntungnya orang yang bisa berpikir. Jadi kalau kita diajak kembali pada Quran hadis, oke, tapi syaratnya berakal. Maka kamu harus punya syaratnya dulu. Apa akal yang bisa dipakai untuk memahami Quran hadis? Akal yang paham wajib, mustahil, jaiz. Potong kuping saya kalau ada orang bisa paham Quran hadis nggak pakai wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Kita bicara minggu yang akan datang urusan kalam. Karena ngomong itu kerjanya sama apa kaitannya? Ilmu. Ya. Kalau nggak ada ilmu bisa ngomong. Hah? Coba kamu ucapkan satu kalimat yang kamu belum tahu, coba. Belum tahu. Ngomong itu tahu kamu berarti. Belum tahu kok diomong, ya nggak bisa. Berarti ngomong itu kaitannya sama pengetahuan. Lah, Quran hadis itu apa? Omongan, kalam. Berarti kaitannya sama apa? Ilmunya siapa? Yang ngomong. Hah? Lah, ilmu itu isinya 3, wajib, mustahil, jaiz. Jadi yang diomong oleh Allah baik bentuknya Quran, bentuknya hadis, pasti isinya wajib, mustahil, jaiz. Jadi kalau ada orang kok bisa paham Quran, paham hadis, nggak paham wajib, mustahil, jaiz, bohong. Mau ngomong paham apa dia? Mau omongan isinya 3 itu dia nggak paham yang 3 ini. Yes, paling apal boleh. Saya apal Quran. Oh, anak kecil juga apal Quran. Beo juga apal. Hah? Ya, jangan urusan paham, kalau urusan apalan mah. Ya, nanti kita akan jelaskan bahwa untuk memahami kalam, untuk paham Quran hadis tidak lepas dari memahami apa? Wajib, mustahil, jaiz. Apa itu wajib, mustahil, jaiz, bib? Lah itu. Oke. Ini kita sambung insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إسرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد للإله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.